Let's have a ball. Halo, perkenalkan nama saya Kayla Fristi Ilyasin dari kelas BKI 2 dengan NIM 232103030018. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Kunci Keharmonisan Bangsa. Silakan disimak video pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin sekalian dan para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat, karunia serta kasih sayangnya kepada kita semua. Berkat izinnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk membahas hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, seorang teladan agung yang telah memberikan contoh kehidupan yang penuh toleransi, kasih sayang, dan hikmah. Semoga kita termasuk umat yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir hayat. Amin, amin, amin. Hadirin yang saya hormati, hari ini izinkanlah saya berbagi pandangan dan pemikiran mengenai sebuah tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang hidup dalam keragaman. Tema ini adalah moderasi beragama, yang saya yakini menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga harmoni, persatuan, dan keberlanjutan bangsa Indonesia. Sebelumnya, saya akan membahas apa itu moderasi beragama. Kita tentu sering mendengar istilah moderasi beragama. Namun, apa sebenarnya maknanya? Secara sederhana, moderasi beragama ini adalah cara pandang, sikap, dan praktik dalam beragama yang mengedepankan keseimbangan. Moderasi ini menghindari sikap ekstrim, baik dalam bentuk fanatisme yang berlebihan maupun liberalisme yang terlalu bebas. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan agama dengan penuh keyakinan, tetapi tetap menghormati keberagaman dan perbedaan yang ada di sekitar kita. Moderasi bukan berarti mengurangi iman atau meragukan agama kita, tetapi sebaliknya, moderasi adalah cara untuk memperkuat iman dengan menambahkan sikap toleransi, kedewasaan, dan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan sesama. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat muslim, umat yang adil dan pilihan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menegaskan bahwa kita, umat Islam, telah ditetapkan sebagai umat yang wasatiyah, yaitu umat yang berada di tengah, adil, dan seimbang. Nah, selanjutnya, mengapa moderasi beragama itu sangat penting? Hadirin sekalian, mengapa kita harus memahami dan mengamalkan moderasi beragama? Jawabannya sederhana, karena bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk. Indonesia sendiri
adalah rumah bagi 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan berbagai agama serta kepercayaan. Dengan keberagaman ini, potensi konflik sangat besar. Jika kita tidak saling memahami dan menghormati satu sama lain, maka konflik itu akan terjadi. Namun, keberagaman ini juga merupakan anugerah yang tidak ternilai, seperti pelangi yang memancarkan keindahan melalui perpaduan warnanya yang sangat indah. Keberagaman Indonesia juga menjadi sumber kekuatan dan keindahan jika dikelola dengan baik. Nah, disinilah moderasi beragama memainkan perannya. Moderasi beragama juga sangat penting sebagai tameng dari ancaman radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi. Kita sering mendengar berita tentang konflik yang dipicu oleh perbedaan keyakinan atau interpretasi agama yang salah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa moderasi bukan hanya teori, tetapi kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, bagaimana cara menerapkan moderasi beragama? Cara kita untuk menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan bersama. Contohnya seperti yang pertama ini, kita dapat memperdalam pemahaman agama dengan cara yang benar. Maksudnya itu, kita harus belajar agama dengan sumber yang terpercaya dan bimbingan ulama yang paham betul akan ajaran agama secara menyeluruh. Dengan pemahaman yang benar, kita dapat menghindari kesalahpahaman atau interpretasi yang menyimpang. Nah, selanjutnya yang kedua, kita bisa menghormati perbedaan. Ingat bahwa setiap agama, budaya, dan kepercayaan memiliki nilai-nilai luhur yang mengajarkan kedamaian. Sebagai umat yang beragama, kita diajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan cinta kasih, sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Yang ketiga, menjauhi ujaran kebencian dan provokasi. Dalam masa modern sekarang ini seperti era digital, kita sering melihat bagaimana media sosial digunakan untuk menyebarkan kebencian. Nah, maka dari itu kita harus menjadikan lisan dan tulisan kita sebagai alat untuk menyatukan, bukan malah memperpecah belah. Selanjutnya, yang keempat, berpartisipasi aktif dalam dialog lintas agama. Dialog lintas agama ini adalah cara yang efektif untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Dengan berdialog, kita tidak hanya memahami keyakinan orang lain, tetapi juga memperkuat toleransi dan persaudaraan. Nah, itu tadi ya hadirin yang saya hormati sekalian. Moderasi beragama adalah kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Ini adalah fondasi untuk membangun bangsa yang harmonis, damai, dan kuat. Dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi, kita tidak hanya menjaga keberagaman sebagai anugerah, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi yang akan mendatang. Mari kita jadikan moderasi beragama sebagai prinsip hidup, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun bermasyarakat. Dengan begitu, kita dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga harmoni dan keberagaman. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.